Assalamualaikum dan selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan piloting 1 gelombang 1. Perkenalkan, nama saya Ali Sobirin, sarjana ekonomi, mahasiswa PPG dalam jabatan piloting 1 gelombang 1 tahun 2024. Nomor UKG 201901050725, NIM F43112411028, LPTK Universitas Tanjung Pura. Pada hari ini tanggal 10 September tahun 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan piloting 1 tahun 2024 dengan mengambil materi APBN dan APBD. Untuk lebih jelasnya, saya akan melaksanakan video pembelajaran, dan untuk selanjutnya mohon masukan dan saran agar proses pembelajaran saya menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, siswa-siswi sekalian, apa kabar hari ini? Apakah siswa-siswi sekalian di pagi hari ini ada yang tidak semangat? Apakah pada pagi hari ini siswa-siswi sekalian ada yang lagi galau? Apakah pada pagi hari ini siswa-siswi sekalian ada yang putus cinta? Mudah-mudahan siswa-siswi Bapak sekalian di pagi hari ini selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, untuk pada pagi hari ini, sebelum kita belajar, Bapak memohon kepada kalian semua, bagaimana kesiapan kita di dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, Bapak meminta lihat di laci masing-masing. Apakah di laci kalian masih ada sampah atau tidak? Silahkan dicek. Kalau sudah bersih, silakan kalian pimpin untuk berdoa. Bapak minta Amin Prianto sebagai ketua kelas pimpin untuk berdoa dulu ya. Bersama mulai belajar pada hari ini awalnya kita berdoa agama dan pertanyaan berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Silakan kalian duduk. Nah, siswa-siswi yang Bapak cintai, jadi di pagi hari ini ya, Bapak akan mengabsen kehadiran kalian semua. Hari ini siapa yang tidak hadir? Yang kedua, Kalian semua. Satu orang Diki tidak hadir ya. Baik, hari ini satu orang yang tidak hadir. Untuk pagi hari ini ya, sebelum belajar, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan kita ya. Yuk sama-sama berdiri dulu.
silakan duduk kembali. Sebelumnya pada pagi hari ini ya, yang pertama Bapak akan menanyakan mengulang materi di minggu lalu ya. Di minggu lalu kita belajar tentang apa itu ekonomi internasional, kemudian pemahaman tentang ekonomi internasional. Masih ingat siswa-siswi Bapak sekalian apa itu ekonomi internasional? Oh, silakan. Ya. Ekonomi internasional adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari segala sesuatu mengenai hubungan ekonomi antar negara. Perdagangan internasional atau international trade adalah bagian dari ilmu ekonomi yang membahas mengenai aliran atau ekspor dan impor barang dan jasa antar dua negara. Ya, terima kasih Bapak terima kasih siswa-siswi Bapak sekalian. Kalian semuanya masih ingat materi di minggu lalu tentang materi ekonomi internasional. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran selanjutnya, ada beberapa hal yang Bapak sampaikan tentang kata-kata motivasi hidup ya. Yaitu hidup adalah mimpi bagi mereka yang bijaksana ya. Kemudian permainan bagi mereka yang bodoh, komedi bagi mereka yang kaya, dan tragedi mereka yang miskin. Ini adalah menurut Salom Elisir ya. Nah, selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang di bab 3 ya. Bab 3 tentang APBN dan APBD. Nah, harapan Bapak sekalian pada pagi hari ini ya, sebelum belajar tujuan kegiatan pembelajaran kita, yaitu yang pertama harapannya adalah peserta didik itu mampu menjelaskan konsep APBN. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan fungsi dan tujuan APBN. Baik, untuk hari ini sebelum belajar lebih lanjut, ada beberapa hal postes ya. Postes ini adalah tujuannya, pretest ini adalah tujuannya untuk pemahaman kalian. Bagaimana pemahaman tentang APBN sebelum kita masuk ke pelajaran. Baik ya, Bapak bagikan pretest untuk hari ini. Nah, silakan kalian tulis nama, kemudian dikerjakan ya. Waktu mengerjakan ini adalah selama 10 menit ya. Silakan kalian tulis nama, kemudian dijawab ya. Silakan yuk dikerjakan ya, dikerjakan masing-masing sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman kalian masing-masing. Ya, waktunya 10 menit dimulai dari sekarang ya. Silakan tulis nama, kemudian kalian pelajari ya. Dipahami yang benar ya, sesuai dengan pengetahuan kalian sebelum kita masuk ke pelajaran APBN dan APBD ya. Ada yang sudah selesai?
kasih. Jadi kaitan ekonomi internasional dengan APBN adalah sebelumnya kita sudah mempelajari tentang materi ekonomi internasional ya. Nah, materi internasional dengan materi APBN ini adalah kegiatan yang dimana kegiatan APBN merupakan salah satu rencana anggaran dan pendapatan belanja. Kemudian kaitannya adalah negara itu membutuhkan dana untuk membangun perekonomian. Maka dari itu sebuah negara itu harus dapat dari negara itu adalah pendapatan dari sumber yang pertama ada sumber dari pajak, yaitu masuk kepada APBN. Kemudian yang kedua pendapatan dari biaya cukai. Ya, kemudian pajak ini banyak sekali kaitannya. Ada pajak PPN, kemudian ada pajak pendapatan PPH, ya. Nah, itu adalah semuanya itu masuk ke negara. Kalau akan bertanya pada siswi-siswi sekalian, apa yang bisa diambil dari video yang Bapak sampaikan, ya? Silakan dipelajari. Halo, ini Adul. Kalau punya uang 1 triliun, Adul pengen pergi ke luar angkasa. Kalau Ria, pasti pilih untuk ke Korea buat ketemu idolanya. Sedangkan Pak Jojo memilih uangnya ditabung untuk biaya sekolah anaknya nanti. Sebenarnya uang 1 triliun bisa buat apa saja ya? Menteri Keuangan mengatakan 1 triliun pajak cukup untuk membangun 155 km jalan dan 3.541 jembatan, menyalurkan 306.000 ton pupuk bersubsidi, dan membiayai 3,6 juta rakyat miskin mendapat di Indonesia. Kita belajar bahwa kunci dari pemulihan ekonomi adalah pengendalian kasus COVID-19 serta melanjutkan vaksinasi. Dengan adanya dinamika pandemi COVID-19 selama hampir 2 tahun terakhir, kebijakan APBN 2022 akan dilaksanakan dengan. Nah, itu gambaran video yang Bapak sampaikan tentang anggaran dan pendapatan belanja pada tahun 2022. Nah, sekarang Bapak mau bertanya kepada siswa-siswi sekalian, apa yang kalian ambil di dalam video yang Bapak sampaikan tadi? Ada yang tahu? Silakan, angkat tangan. Oh ya, silakan. Ya. Apa itu APBN dan APBD? Anggaran pendaftaran dan belanja negara APBN adalah rencana keuangan yang dibuat secara tahunan oleh pihak pemerintah Indonesia dan setuju Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu, APBN juga berisi mengenai daftar sistematis yang telah dirinci dan membuat semua rencana pemerintahan dan pelanggaran anggaran negara selama kurun waktu 1 tahun. Sedangkan anggaran pendaftaran belanja daerah APBD merupakan salah satu rencana keuangan tahunan dari pemerintah Indonesia dan telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD juga telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Tahun anggaran APBD adalah 1 tahun mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Ya, tepuk tangan. Sekarang kita masuk ke materi kita. Materi kita di bab 3 tentang APBN dan APBD, di mana APBN itu adalah rencana keuangan tahunan pemerintah, ya. Di mana negara Indonesia yang di mana APBN itu harus disetujui oleh DPR, ya. APBN itu berisi tentang apa? APBN itu berisi tentang sistem terperinci yang memuat penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun. Periodenya berapa? 1 Januari sampai 31 Desember, ya. Kemudian ada fungsi APBN. Fungsi APBN sendiri adalah merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara.
sebagai salah satunya adalah fungsi otorisasi, ya. Fungsi APBN yang pertama adalah otorisasi. Apa itu otorisasi? Yaitu anggaran negara sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja tahunan, ya. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut tentang APBN, ya. Kepastian ekonomi global yang semakin tinggi serta berbagai tantangan dan kendala pembangunan yang masih harus dihadapi, pemerintah bersama DPR menunjukkan komitmen kuat untuk memaksimalkan APBN tahun 2024. APBN diharapkan menjadi instrumen yang responsif terhadap dinamika ekonomi, menjawab tantangan, dan mendukung agenda pembangunan nasional. APBN 2024 mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Baik, itu adalah salah satu penerimaan negara, ya. Nah, selanjutnya pada hari ini adalah kalian membuat kelompok, ya. Fungsinya adalah memahami tentang apa saja pendapatan negara, apa saja pendapatan daerah, ya, sehingga bisa kalian simpulkan sesuai dengan materi kita hari ini. Baik, untuk pembuatan kelompok sesuai kemarin yang sudah minggu-minggu lalu Bapak sampaikan kepada kalian bahwa ada kelompok, masing-masing ada kelompok konsumen, silahkan bergabung kelompok konsumen, kelompok produsen, kelompok distributor, ya, silahkan bergabung, ya, silahkan bergabung sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dan Bapak akan membagikan kertas ini untuk kalian. Dan tanyakan. Yuk, jalan. Ya, ya, kelihatan sama kuning nanti kalian berapa? Yuk, ada? Ya, di tempel sini atau dibuat apa sesuai dengan ketentuan. Sabar, ya, silahkan dibuat itu, ya. Tempel, kemudian dimasukkan ke kotakan yang sini, ya. Ada pena, ini kelompok dipahami tulisannya nanti. Baik, apakah sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai, silakan kalian maju berdasarkan kelompoknya, ya. Kelompoknya silakan kalian maju, kalian presentasikan di depan, ya, sesuai dengan materi hari ini. Ya, siapa dulu kelompok yang mau maju? Dari? Oke, dari kelompok distributor. Yuk, silakan kelompok distributor. Yuk. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok distributor. Nama saya Maria Marina Depo. Nama saya Juliana Benri. Nama saya Ahmad Reva Maulana. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak yang pertama adalah 1. Pajak penghasilan atau PPH.
Yang kedua, pajak pertambahan. Yang ketiga, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Yang keempat, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Yang kelima, pajak hotel. Dan yang keenam, pajak restoran. Berikutnya, alur pendapatan pajak, pengelolaan, dan pelaksanaan program. Yang pertama, pendapatan dari masyarakat. Yang kedua, pajak masuk ke kas daerah pemerintahan lewat bank. Yang ketiga, realisasi pendapatan. Yang keempat, audit dari bank. Yang kelima, belanja program untuk masyarakat. Yang keenam, supervisi PAD oleh KPK. Yang keenam, monitoring serta evaluasi oleh inspektorat. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Baik, itu dari kelompok. Ada yang ditanyakan? Sudah. Ya. Ada yang ditanyakan? Apa? Pelunturan pajak. Apa itu pelunturan pajak? Ya, batu baca bagi. Ya. Nah, ada di sini ya. Itu sudah. Ya. Keuntungan pajak yaitu biaya peroleh hak atas tanah dan bangunan, dan pajak penghasilan pasal 21 PPh pasal 22. Nah, itu ya. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Ya. Demikian ya. Baik, silakan siswa-siswi sekalian berdiri dulu. Ayo berdiri dulu, kita refleksi terus lalu melanjutkan materi selanjutnya ya. Ayo. Ayo. Ayo geraknya semuanya. Ayo. Baik, untuk hari ini ya waktunya kita post test ya. Post test ini bertujuan untuk memahami seberapa ya kemampuan kalian menyerap pelajaran hari ini ya. Nah, silakan. Ya. Ini post test kalian kerjakan, tulis namanya sesuai yang ada di sini. Jadi ini Bapak bagikan tentang LKPD ya. LKPD ini lembar kerja peserta didik ya. Silakan LKPD-nya dikerjakan dulu. Sudah selesai pekerjaan LKPD-nya? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, dikumpulkan ya. Baik, setelah mengerjakan LKPD, kalian mengerjakan post test ya, mengerjakan post test. Kembali, dikerjakan kembali di post testnya ya. Apakah sudah selesai post testnya? Baik ya, silakan dikumpul kembali yang sudah selesai. Oke, baik siswa-siswi sekalian, kegiatan post test kita sudah selesai. Dalam hal ini perlu Bapak simpulkan ya, Bapak simpulkan tentang hasil kita belajar mengajar di si pagi menjelang siang ini. Untuk hasil diskusi praktek kelas di sini adalah termasuk Bapak nilai excellent.
sangat luar biasa. Nah, penilaian keterampilan, kemudian presentasi dan diskusi hari ini, kerja kelompok sangat luar biasa. Kemudian saling antar kelompok saling mengerjakan dengan sesuai kemampuannya ya. Untuk hari ini ada beberapa hal kesimpulan yang harus diambil pada hari ini. Hari ini ada yang mau menyimpulkan? Tujuan penyusunan APBN juga untuk 1. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara. 2. Sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 3. Meningkatkan produksi dan kesepakatan kerja agar kesehatan rakyat terpenuhi. 4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas. 5. Meningkatkan koordinasi antara bagian dalam lingkungan pemerintah. 6. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dalam mengatasi inflasi. 7. Menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses yang lebih prioritas. 8. Memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja. Terima kasih. Terima kasih. Siswa-siswi sekalian, jadi pertemuan hari ini adalah salah satu bentuk bahwa suatu negara itu harus memiliki pendapatan, ya, pendapatan karena pendapatan tersebut dibaca-baca dulu. Bapak akan mengirimkan e-modul, ya, Bapak akan mengirimkan sesuai e-modul yang ada, ya, yang sudah tersedia di sekolah kita. Baik, untuk hari ini sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi semua siswa. Jadi diskusi, kerja kelompok sampai dengan akhir hari ini sekali lagi